Yesaya 40 nomor 1 nomor 2, orang-orang Israel itu dosa-dosanya sudah dihapuskan. Yeremia 31 nomor 34, dosa-dosa orang Israel itu sudah dihapuskan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar pengaruh terhadap pemurtadan. Manusia. Karena kalau Yesus mati itu bukan untuk orang Yerusalem, karena orang Yerusalem itu dosanya sudah diampuni. Jadi tidak ada hubungannya antara ajaran menebus dosa pakai manusia dengan orang-orang Yahudi Israel. Anda baca di dalam kitab Yesaya 40 nomor 1 nomor 2, Yerusalem itu dosanya sudah dihapuskan. Dan tadi Anda mengatakan bahwa hanya Yesus yang bisa menghapus dosa. Faktanya di dalam Matius 21:31 ternyata orang yang percaya kepada Yohanes Pembaptis pun lebih dulu masuk surga. Nah, sekarang tugas Anda adalah di mana Tuhannya Yahudi menebus dosa Kristen dengan mengorbankan orang benar sebagai korban persembahan. Silakan. Oke. Jadi perhatikan ya Bang Suma ya, ketika Anda berbicara saya diam ya. Bahkan saya tidak menggunakan efek suara apapun ketika Anda berbicara. Dan saya mengharapkan kesopanan yang sama Anda berikan kepada saya. Jadi kalau saya lagi bicara, Anda diam, dan jangan sama sekali Anda menggunakan efek suara dalam bentuk apapun. Dan saya mau klarifikasi tadi ya, ketika Anda mengatakan bahwa jemaat Kristen itu sama seperti binatang, itu perkataan yang terlalu kotor. Jadi saya mau sampaikan kepada Anda ya, kita ini kan diskusi agama. Jangan pernah Anda berpikir Anda dapat membela Tuhan Anda dengan menghinakan agama orang lain, dengan menghinakan jemaat orang lain. Tidak boleh. Kalau Anda membela Tuhan Anda dengan cara menghinakan orang lain, maka yang Anda lakukan bukan membela Tuhan Anda. Anda justru menghinakan Tuhan Anda. Jadi saya harap itu yang terakhir ya. Anda pun masuk ke komal saya memasukkan Anda dengan baik-baik. Dan saya berharap Anda juga bisa ya menunjukkan ciri khas seorang apologet yang baik karena Anda lebih senior daripada saya dalam dunia apologetika. Oke, saya jawab pertanyaan Anda ya. Jadi ketika Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu mati bagi dosa manusia, Yesus yang merupakan Allah yang menjelma menjadi manusia, yang Anda katakan manusia menebus dosa manusia. Jadi itu bukan ide daripada manusia. Itu bukan ide daripada manusia, itu adalah apa yang dinyatakan oleh Allah. Itu dinyatakan oleh Allah, kemudian diterima oleh manusia, kemudian itu yang disiarkan oleh para rasul, Rasul Petrus, Rasul Paulus, mengenai kematian Kristus yang menebus dosa manusia. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Anda mengatakan bahwa seolah-olah kematian Kristus yang menebus dosa manusia itu adalah ide daripada manusia. Itu bukan ide daripada manusia. Itu adalah apa yang dinyatakan oleh Allah ketika Yesus mati menebus dosa manusia. Jadi itu sama sekali bukan ide daripada manusia, tetapi kehendak daripada Allah. Silakan. Tidak ada jawaban. Jadi gini, ketika Anda memfitnah Tuhan bahwa itu ide Tuhan, Anda tidak bisa menyertakan dalil karena memang dalilnya nggak ada gitu ya. Paling nanti ngemis-ngemis Yesaya 43 lah segala macam. Padahal Imamat 1 nomor 2 itu kan sudah jelas. Katakanlah kepada orang Yahudi. Katakanlah kepada orang Yahudi. Itu dalil, pastor. Kenapa saya tadi mengatakan Anda menganggap jemaat Anda itu binatang? Ya karena kan domba itu binatang, jadi nggak usah terlalu lebay kali. Nah sekarang gini, ketika orang Yahudi diminta oleh Tuhannya, orang Yahudi loh ya, bukan orang Kristen. Orang Kristen itu kan awalnya dari Athena dan Roma. Orang Yahudi diminta, Pak Pastor, Imamat 1 nomor 2, katakan kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban, persembahan penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Mana dalilnya? Katakanlah kepada orang Roma dan Yunani, kalau mereka ingin mempersembahkan penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan manusia. Mana dalilnya? Saya tunggu dalil itu. Karena orang-orang Yahudi diajarkan 2 Tawarik 7:14, ketika mereka bertobat,
dari surga Tuhan mengampuni dosanya. Gitu. Nah sekarang permasalahannya Kristen ini jati dirinya kemana perginya? Di mana dalilnya? Sementara latar belakang penyaliban Yesus itu hanya karena faktor politik ekonomi. Tidak ada karena faktor dosa. Kata Yesus, dosa hanya bisa ditebus karena bertobat. Bukan mempersembahkan kemudian manusia untuk nebus dosa, menggantikan dosa-dosa orang-orang Athena dan orang-orang Roma, itu bukan. Sekarang PR Pak Pastor adalah, sebagaimana orang Yahudi diperintahkan untuk mempersembahkan binatang untuk nebus dosa mereka, tolong tunjukkan dalilnya di mana perintah Tuhannya Yahudi agar mempersembahkan manusia sebagai penebus dosa-dosa orang Kristen yang awalnya adalah orang Athena, Yunani dan Romawi. Kasih dalil, silakan. Oke, ya. Oke, ya. Jadi ketika orang Kristen di dalam gereja disebut sebagai domba, itu memiliki sebuah pengertian, dan pengertian itu tidak sama seperti pengertian yang ada di pikiran Anda, ya. Ketika Anda mengatakan bahwa orang Kristen atau jemaat itu sama seperti binatang yang disuruh diam oleh pendeta, dan ya di akhir tahun Anda mengatakan berpulang. Tidak sama seperti pikiran Anda. Dan memang ya saya melihat bahwa pemikiran-pemikiran seperti ini adalah pemikiran-pemikiran yang sudah dinormalisasikan di dalam diri Anda bersama dengan beberapa orang. Jadi saya mengatakan bahwa orang Kristen itu disebut sebagai domba, itu memiliki sebuah pengertian, dan pengertiannya tidak sama seperti pengertian Anda di dalam narasi yang menghinakan. Dan saya mengatakan bahwa penyaliban Kristus itu adalah karya Allah, itu bukan ide manusia, dan ayatnya itu melimpah dalam Alkitab. Saya tunjukkan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan Allah. Jadi anak Yesus Kristus itu dikaruniakan oleh Bapa di sorga, dan itu adalah ayat yang dimengerti banyak oleh orang percaya, bahwa itu maksudnya ketika Yesus diberikan untuk menebus dosa manusia. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, ketika orang-orang membaca kalimat sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, orang-orang itu mengerti bahwa yang dimaksudkan adalah kematian Kristus yang merupakan penebusan yang adalah inisiatif daripada Allah. Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam kisah para Rasul 2:23, penebusan itu adalah karya Allah bahkan sejak kekekalan. Ya, kisah pasal 2:23, dia diserahkan menurut rencana dan pengetahuan Allah. Jadi itu merupakan karya Allah bahkan sejak daripada kekekalan. Ayatnya melimpah di dalam Alkitab. Allah yang mengerjakan pendamaian melalui Yesus Kristus, itu yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Bahwa Allah dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya. Jadi kalau Anda menanyakan ayat-ayat itu terlalu melimpah di dalam Alkitab kami, Suma. Terlalu melimpah. Dalil, saya minta satu. Ya, itu ayat yang saya bagikan. Tuhan memerintahkan kemudian untuk orang Athena, Roma menebus dosa dengan darah manusia, itu mana dalilnya? Ya. Tuhan memerintahkan orang Athena. Kenapa harus Tuhan memerintahkan orang Athena? Karena Kristen itu bertumbuh di situ. Ya. Kristen Paulus ketika sampai di sana, Paulus mengajarkan agnostos theos, dewa yang tidak dikenal itu adalah Kristus. Kisah para Rasul 17 nomor 21, 22, 23 Pak Pastor. Sekali-kali belajar, jangan hanya fokus perpuluhan. Yang saya minta dalilnya. Dalil. Bukan hanya cocokologi. Mencocok-cocokkan ajaran pagan Athena Romawi untuk mengambil data-data. Oh ini. Begitu besar kasih karunia Tuhan. Menganugerahkan, bukan mempersembahkan, bukan menyalibkan. Menganugerahkan supaya orang percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sendiri itu Anda masuk ke dalam Filipi 2, 6, 7, 8. Dewa orang Romawi turun ke bumi jadi manusia. Itu yang betul untuk Kristen. Jangan bawa-bawa Yesusnya orang Yahudi, nggak ada hubungannya. Kalau Anda mengatakan saya salah tafsir terhadap perkataan domba, Anda yang salah memahami. Saya memahami domba itu binatang, bukan berarti Anda binatang, karena itu hanya perumpamaan. Tapi ingat,
orang-orang Kristen itu, artinya orang-orang di luar Yahudi itu disebut anjing. Bahkan Petrus, pengarang Petrus dalam 2 Petrus 2 nomor 21 dan seterusnya menganggap Kristen itu anjing dan babi. Tapi itu cuman istilah doang, bukan berarti Anda itu binatang betul. Meskipun sifatnya seperti omnivora, pemakan segala, tapi bukan binatang beneran lah. Itu saya masih minta dalil. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi mengajarkan orang Athena, orang Roma mempersembahkan manusia sebagai korban penebus dosa? Mana? Dalil. Ya. Dalil. Bang Suma, saya mau tanya sama Bang Suma ya, dan saya hari ini dijawab ya. Kalau misalkan Kristen itu berkembang di Athena, apakah itu akan menguburkan fakta bahwa Kristen itu berasal dari Yahudi? Tidak, sama sekali enggak. Karena memang ajaran penyembah Kristus palsu itu awalnya dari orang Farisi. Iya. Iya. Kalau begitu, apa sebuah keharusan Allah harus berbicara kepada orang Athena sementara ajaran itu berasal dari orang Yahudi? Orang Farisi yang mengambil ajarannya orang Yahudi, mengajarkan kemudian orang Athena untuk bertobat menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka, itu adalah suatu keharusan. Karena itu nubuat Yesus di dalam Matius 23. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Saya sudah menjawab. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Saya sudah menjawab. Ya, Anda kan tahu bahwa kekristenan itu berasal dari Yahudi. Dan memang betul kekristenan berkembang di Athena. Lalu apa keharusan Allah harus berbicara kepada orang Athena mengenai pengorbanan? Justru karena itu saya minta, kalau tidak ada, lalu dari mana dasarnya persembahan penebus dosa manusia? Kucuk. Dari mana? Oke, Ayo. saya jawab ya. Dari mana? Silakan. Saudara, Tapi jangan pakai nangis, jangan pakai nangis. Saya tidak akan Lanjut. pernah menangis. Saya kalau dengan Anda ketawa saya. Oke, saya jawab ya. Ya, Ketawa tapi muka begitu, kasihan. diam dulu ya. Silakan. Ya, begini. Anda bisa melihat bahwa narasi yang dibangun oleh Suma ini narasi yang memang Saya minta dalil dong, dalil. Dalil dong. Sudah ngomong di awal. Kalau saya bicara kamu diam ya. Kalau kamu Dalil. bicara diam loh. Jadi kamu diam ya, diam dulu. Ya. Saya butuh dalil ya. Masker itu gunanya bukan hanya untuk Mulai teman-teman, mulai. Diam dulu, Saya lebih baik masker yang nutup muka saya daripada gigi yang nutup muka saya, Bang. Lanjut. diam ya. Oke. Oke, ya saya jelaskan ya. Jadi Anda bisa lihat ya bahwa apa yang ditanyakan oleh Suma ini adalah sesuatu yang di luar daripada, saya bisa bilang di luar konteks ini. Lanjut. Ngomong Suma, ya kalau saya ngomong kamu diam lah. Iya kan, kita kan sudah. Saya minta dalil persembahan yang kalian lakukan manusia di atas salib untuk nebus dosa kalian, itu mana dalilnya? Silakan. Nah, sabar dulu. Oke. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab dengan cara bagaimana Anda. Lalu dari mana asalnya? Sabar dulu, Suma, astaga. Bagaimana saya mau menjelaskan kalau kamu terus memotong apa yang saya sampaikan? Alasan aja itu. Begini, Lanjut. saya mau tunjukkan nih kepada para pendengar yang ada di bawah bahwa apa yang ditanyakan oleh Suma adalah sesuatu yang salah. Dan untuk mendapatkan jawaban yang benar, kita harus memperbaiki pertanyaan yang salah ini. Jadi kamu harus diam dulu, dengarkan saya. Baru kemudian kamu kasih tanggapan, Suma. Oke. Jadi kamu diam ya. Kita dengar. Saya jelaskan, kamu diam. Oke. Jadi Tidak begini. usah kau mute, nggak usah. Iya, supaya Bicara aja. diam, Suma. Suma ini ribut sekali kamu ini. Sabar dulu saya ngomong. Ya, jadi begini, Suma. Jadi memang aturannya dari mana ketika harus berbicara kepada orang Athena? Padahal yang namanya Injil itu berasal dari orang Yahudi. Jadi pertanyaan yang diajukan oleh Suma ini pertanyaan yang di luar nalar ini ya. Ini pertanyaan yang bagi saya adalah pertanyaan yang agak lain. Makanya kan tadi saya katakan, betul kekristenan itu berkembang di Athena. Tetapi itu kan berawal dari orang Yahudi.
Lalu urgensi apa Allah harus berbicara kepada orang Athena melalui tentang pengorbanan Kristus? Kalau misalkan hal itu telah disampaikan oleh para rasul kepada orang Athena, khususnya Rasul Paulus. Jadi pertanyaan yang kamu ajukan ini adalah pertanyaan yang salah, dan memang dari waktu ke waktu ketika saya menaikkan kamu di room saya, yang kamu tanyakan itu pertanyaan-pertanyaan yang salah semua, Suma. Udah. Nah, sabar dulu. Makanya kenapa kamu itu tidak akan pernah mendapatkan sebuah jawaban yang benar. Kepada siapapun Anda menanyakan pertanyaan yang model ini, pertanyaan ini tidak akan pernah mendapatkan sebuah jawaban. Kenapa? Karena berangkat dari pertanyaan yang salah. Anda menanyakan yang namanya dalil, ini dalil yang ada, ya. Kisah, ya, Yohanes pasal 3 tadi saya sebutkan tadi, ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, itu Allah kan berbicara, ya, melalui rasulnya, Rasul Yohanes. Itu artinya bahwa sebelum Rasul Yohanes menyampaikan itu, mereka menerima. Kenapa? Karena mereka orang Yahudi, Suma. Dan Injil itu berasal dari orang Yahudi. Kok tiba-tiba kamu bisa mikir sampai ke Athena? Ya. Sudah. Orang Athena itu, Suma, cukup mendengar dari para rasul yang menerima itu dari Tuhan karena mereka adalah orang Yahudi. Jadi pertanyaan yang kamu ajukan, Suma, adalah pertanyaan yang salah. Jadi perbaiki pertanyaan Anda supaya Anda mendapatkan jawaban yang benar. Silakan. Ya, jadi gini, saudara. Anda nggak sanggup memang menjawab pertanyaan saya karena memang nggak ada ajaran Tuhan itu mempersembahkan manusia sebagai korban tebus dosa, itu memang nggak ada. Itu ajaran pagan. Satu hal yang perlu kamu perhatikan sebagai seorang pastor. Di dalam kitab saudara 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus disembelih. Oke, Yesus disembelih di situ sebagai korban sembelihan. Kedua, di dalam Ibrani 9 nomor 28, di situ Yesus dipersembahkan. Kemudian di dalam Ibrani 10 nomor 10, di situ juga Yesus prospora, mempersembahkan tubuh. Yang saya pertanyakan adalah, ketika saya berbicara tentang imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Itu kepada siapa? Itu orang Yahudi, orang Israel. Yang saya pertanyakan sekarang ini kepada orang Athena, kepada orang Roma. Katakanlah kepada orang Roma, katakanlah kepada orang Athena, apabila mereka ingin menebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan atau menyembelih manusia. Itu yang saya pertanyakan, pastor. Itu yang saya pertanyakan. Jangan kau persalahkan pertanyaan. Karena orang Yahudi sudah punya konsep dia. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Oke, udah deal kita di situ. Itu dalil, tidak bisa digoyangkan. Sekarang muncul Kristen di luar Israel mengajarkan penebusan dosa itu dengan darah manusia. Saya minta dalilnya mana, legalitasnya mana dari Tuhannya Yahudi, bahwa menebus dosa dengan cara menyembelih manusia bernama Yesus, mempersembahkan manusia bernama Yesus. Dalilnya mana dari Tuhan, legalitasnya mana? Sebagaimana imamat 1 nomor 2 untuk orang Israel. Nah, untuk orang Kristen, Roma, Yunani, mana dalil legalitasnya mempersembahkan atau menyembelih manusia sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus itu disembelih. Mana legalitasnya dari Tuhan kepada Paulus yang mengajarkan orang-orang Athena dan Yunani menebus dosa mereka karena dengan adanya Yesus sudah disembelih katanya di atas pohon. Saya butuh dalil. Silakan.
Oke, ya saya jawab ya. Terima kasih semua atas pertanyaannya. Jadi semua mengatakan bahwa saya tidak bisa menunjukkan dalil. Dan saya heran, dia sendiri telah menyebutkan dalil-dalilnya. Contohnya ya, ketika dia mengatakan tadi dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ini orang nggak sadar nih, kalau ayat yang dia sebutkan itu juga adalah dalil. Tahu nggak ya? Yang dia minta apa? Yang diminta semua adalah ya ayat yang khusus berbicara kepada orang Athena. Dia tidak sadar nih bahwa ketika Tuhan berbicara kepada orang Athena, Tuhan itu tidak berbicara langsung. Dia berbicara melalui Rasul Paulus, dan ayat yang kamu baca dari 1 Korintus 5 ayat 7 itu firman Tuhan semua. Aduh, cuma minta dalil, dia sendiri yang kasih dalil. Terus dia masih nanya dalil. Cuma dengar ya. Jadi ketika Yesus telah datang ke dalam dunia, dia banyak berbicara, murid-murid mendengarkan. Kemudian Paulus juga akhirnya menjadi pengikut Kristus. Paulus itu menyampaikan kepada orang Athena. Dan itu yang kamu baca itu juga merupakan salah satu khotbah daripada Rasul Paulus kan. Jadi Tuhan itu semua tidak perlu berbicara langsung kepada orang Athena, kepada orang Indonesia, kepada orang Arab, kepada orang Singapura, bahwa Allah telah menjelma menjadi manusia namanya Yesus Kristus. Tidak perlu Allah berbicara langsung. Kenapa? Karena Allah telah mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan firman-Nya semua. Jadi ayat yang kamu sebutkan itu semua adalah dalilnya. Sekarang Anda di bawah bisa melihat kan bahwa kerancuan daripada pertanyaan yang diajukan oleh Suma kan? Makanya saya bilang perbaiki pertanyaan kamu. Jangan kamu merasa bangga dengan pertanyaan kamu. Mungkin kalau di hadapan pendeta-pendeta yang lain kamu bisa membuat pertanyaan kamu terasa begitu luar biasa ya. Tapi di hadapan saya itu pertanyaan yang receh Suma. Bisa-bisanya dia telah menyebutkan ayatnya, kemudian dia tanya juga dalilnya. Oke, silakan Suma. Iya, jadi teman-teman sekalian, ternyata betul kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Berarti iblis yang dimaksud di sini adalah Paulus ya teman-teman ya. Saya minta dalil firman Tuhan, tapi dikasih firman Paulus. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, mari kita tertawa. Ternyata orang Kristen ini bapaknya itu iblis yang bernama Paulus. Karena mereka mendengarkan firman Paulus. Katanya saya kan minta firman Tuhan, tapi dikasih firman Paulus. Berarti Tuhan mereka Paulus. Jadi Paulus ini sudah menjadi Tuhan mereka, teman-teman sekalian. Benarlah kata Paulus, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ternyata iblis itu Paulus. Kata Pak. Pastor, Anda harus membedakan antara firman Tuhan dengan perkataan manusia. Paulus itu mengakui bahwa apa yang dituliskan bukan firman Tuhan, tetapi hanya karena orang bodoh yang ingin bermegah. Dan tidak ada kemudian Tuhan pernah berfirman kepada Paulus. Tidak pernah Tuhan berfirman kepada Paulus. Kalau Tuhan pernah berfirman kepada Paulus, berarti Paulus itu nabi. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Elohim pernah berfirman kepada Paulus. Tunjukkan di mana dalilnya. Di mana dalilnya Tuhan Elohim datang kepada Paulus, kemudian berfirman kepada Paulus, itu dalilnya di mana? Sampai 13 kitabnya itu Anda anggap firman. Itu satu. Yang kedua, Tuhannya Yahudi berkata begini, Pak Pastor, Keluaran 23 nomor 7, Pak Pastor. Ya. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus orang benar, Yesus orang tidak bersalah. Boleh nggak dibunuh? Tidak boleh. Apalagi disembelih, nggak boleh.
Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah Yesus, apakah kekejian atau bukan bagi Tuhan? Kekejian. Lalu kenapa Anda kemudian tertawa terbahak-bahak dalam kebodohan dengan membawa 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus dipersembahkan, katanya itu firman Tuhan. Itu Anda sedang pamer kalau Karisten itu Tuhannya Paulus. Yesus mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Nah, ada enggak Yesus menerima 1 Korintus 5 nomor 7 itu? Ada enggak Yesus mengajarkan kitab Korintus? Ada enggak? Nah, kalau begitu tolong tunjukkan kepada saya siapa yang berfirman kepada Paulus 1 Korintus ini. Apakah Elohim atau Yesus? Silakan. Oke, ya. Terima kasih Bang Suma. Saya sampai sekarang ya tidak tahu bagaimana cara berpikirnya Bang Suma ini ya. Kenapa? Teman-teman yang di bawah perhatikan saya mau ngomong ini ya. Tadi yang mengangkat 1 Korintus 5 ayat 7 itu Suma loh. Perhatikan tidak? Dia sendiri yang mengangkat 1 Korintus 5 ayat 7. Kemudian dia sendiri yang mempertanyakan 1 Korintus 5 ayat 7. Saya tidak tahu ya, ada apa dengan pikiran Bang Suma ini ya. Kenapa pikiran kamu menjadi sedemikian belibet? Kamu sendiri loh tadi yang angkat 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saya bahkan hanya memberikan konfirmasi dari ayat-ayat yang kamu angkat. Tadi kamu mengangkat ada sekitar 5 ayat. Saya cuma mengangkat 1 ayat dari ayat yang Anda angkat. Kalau Anda tidak menganggap bahwa Paulus 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 adalah firman Tuhan, semua dengarkan saya mau ngomong ini. Kalau kamu tidak menganggap bahwa 1 Korintus 5 ayat itu adalah firman Tuhan, lalu kenapa itu menjadi kutipan dasar kamu? Kamu itu tidak boleh menggunakan tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus kalau kamu sendiri tidak percaya bahwa apa yang ditulis adalah firman Tuhan. Ini kegagalan berpikir. Kamu bilang tadi itu adalah kebodohan bagi saya. Justru saya melihat ini adalah kebodohan bagi Anda. Anda sendiri menyebutkan 1 Korintus 5 ayat yang ke-7, tetapi beberapa saat kemudian Anda menyangkal ayat yang Anda angkat sendiri. Mau taruh di mana logika ini, Suma? Aduh, Suma. Dia sendiri yang angkat ayatnya, kemudian dia sendiri yang menyangkal ayatnya. Saya mau kasih tahu sama kamu ya. Kamu dengarkan saya baik-baik ini ya. Orang Kristen percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah firman Tuhan. Ya. Karena Rasul Paulus pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Dan saya mau beritahu bahwa kesaksian daripada Paulus tidak pernah berdiri sendiri. Paulus tidak pernah berdiri sendiri. Kalau kesaksian Paulus berdiri sendiri dan itu bertentangan dengan kesaksian para rasul, khususnya oleh Petrus yang merupakan soko guru dalam jemaat, maka Anda bisa mengatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah seorang penyebar hoax. Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di-approve oleh Petrus, dan saya yakin Anda tidak tahu tentang hal ini kan? Kalau Rasul Petrus saja meng-approve apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka siapa Anda ya, manusia bercadar yang harus saya dengarkan? Cuma saya bacakan ayatnya. 2 Petrus pasal 3. Ini Petrus. 2 Petrus pasal 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Artinya apa? Waktu Petrus menulis surat ini, tulisan-tulisan Paulus telah beredar. Dan Petrus menyebutkan Paulus sebagai saudara kita yang kekasih. Itu artinya bahwa Paulus adalah sekutu daripada Petrus. Itu artinya bahwa apa yang ditulis oleh Paulus itu di-approve oleh Petrus. Jadi kalau Petrus setuju dengan apa yang ditulis oleh Paulus, siapa kamu? Manusia yang hidup di abad sekarang.
mau menentang tulisan-tulisan daripada Paulus. Siapa kamu, Suma? Apa gelar yang kamu miliki? Kamu lulusan apa, Suma? Sudah. Ayat 16. Ini kata Petrus. Hal itu dibuatnya. Ya, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Petrus mengakui hikmat yang dimiliki oleh Paulus. Kemudian ayat yang ke-16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, kata Petrus, ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya seperti kamu ini, ya, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi apa yang kamu lakukan pada hari ini itu telah dinubuatkan oleh Petrus, bahwa ada orang yang tidak memahami tulisan daripada Paulus dan mencoba memutarbalikan itu menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Jadi kalau Petrus mendukung Paulus, Suma, who are you? Who are you? Apa legalitas yang Anda miliki sehingga Anda bisa mengatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul yang tidak menyampaikan firman Tuhan? Mari kita tertawa bareng-bareng, saudara-saudara. Sudah. Silakan. Oke. Dengarkan saya, Bang. Dengarkan saya, Pak Pastor yang lucu, imut. Dengarkan saya. Saya membawa tadi 1 Korintus 5 nomor 7 itu sebagai legalitas Paulus kepada orang-orang Roma Yunani. Bukan sebagai firman Tuhan. Justru Paulus itulah pendiri agama Kristen. Ia mengajarkan menyembelih Yesus untuk dosa Kristen. Yang saya minta firman Tuhan, bukan pernyataan Paulus. Saya orang berakal. Terkait dengan buku Petrus itu, Pastor, Anda tahu tidak kalau Yesus sudah menubuatkan bahwa murid pilihan juga akan disesatkan oleh nabi palsu? Anda tahu nggak itu? Kutanya dulu, tolong jawab. Benar nggak Yesus menubuatkan kalau Petrus murid pilihan akan disesatkan oleh nabi palsu? Tidak. Akui dulu. Tidak ada. Tidak ada. Matius 24 nomor 24. Baca. Oke. Kena kau di sini. Baca. Baca. Jadi dengar ya. Baca dulu. Matius 24 nomor 24. Baca. Saya akan baca. Tapi sebelum saya baca, saya ulangi pertanyaan kamu ya. Cuma bilang tadi ya bahwa Pak Petrus itu akan disesatkan. Dan sekarang kita akan baca ayatnya. Apakah ayat ini berbicara Petrus disesatkan? Matius berapa? Baru dia tahu ternyata, teman-teman sekalian. Baru dia mau belajar. Sekarang Matius berapa? 24 nomor 24. Iya. Saya tidak tahu kan memang tidak ada ayat yang mengatakan demikian. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Oh, ayat berapa? Gayanya selangit. Gayanya selangit. Pertanyaannya Teman-teman, dengar nggak apa yang saya ucapkan tadi, teman-teman? Iya. Nomor berapa gitu? Dengar nggak dia nih? Makan dengan pertanyaannya sendiri loh. Pastor. Ayat berapa? Ayat berapa? Matius 24 nomor 3042. Ya. Tidak ada ayat 3042. Dasar ongol-ongol dompala. Nomor 24, Kak Daro. Oke, ya saya bacakan ya. Perpuluhan. Perpuluhan terus di otakmu, makanya kau nggak tahu dalil kitabmu sendiri. Ya, bukan saya tidak tahu dalil. Ya, tapi memang butuh belajar sama Bang Suma. Saya tidak perlu belajar dari orang yang otaknya close. Lah buktinya kau bertanya sama saya, Tuyul. Saya minta dalil firman Tuhan, kau kasih firman Paulus. Bahlul. Oke, coba saya dulu ya. Saya silakan kau baca. Jangan kau pamer kebodohanmu depan jemaatmu. Silakan. Kau tanya lagi. Nomor berapa? Oke, sabar. Bikin malu orang gereja, dipermalukan sama dia. Diamlah kau. Saya ngomong dulu. Begini semua. Saya katakan. Gak usah banyak pengantar, kau baca Matius 24 nomor 24. Sabar dulu semua.
Saya mau menjelaskan kepada kau. Matius 24 nomor 24 kau baca. Malu dia, Bi. Diam dulu, saya Malu. jelaskan. Diam, saya jelaskan. Diam. Malu Dengan dia. kalau mau debat dengan Suma ini, kalian itu harus menjelaskan dengan baik supaya orang Apa yang kau jelaskan? Kau mengaburkan Matius 24 nomor 24. sabar. Saya baca ya, sabar. Teman-teman tadi dia mengatakan tidak ada. Sekarang kau baca. Oke, ya. Jadi kan saya katakan tidak ada. Karena memang tidak ada. Alkitab mengatakan Kau bahwa baca. Kau baca. Jangan kau, sabar dulu. kau mengatakan tidak ada, kau tidak baca. Sabar. Tekan, Pak. Iya baca dulu baru kau mengatakan tidak ada. Sabar, Asuma. Jangan kau marah-marah. Kasihan. Kasihan dia. Kasihan. Suma. Buka komal ilmu enggak ada buka komal. Dulu, saya baca. Kenapa Saya kamu enggak berani baca? Kenapa kau enggak berani baca? Siapa yang tidak berani? Saya mau baca. Sabar. Baca dulu. Sabar. Saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan. Oke, ya. Suma diam dulu ya. Sabar dulu. Saya jelaskan. Jadi Suma bilang kan bahwa Petrus itu akan disesatkan. Narasi yang dia bangun seolah-olah Petrus itu akan disesatkan, kemudian dia akan mati dalam kesesatan. Itu kan narasi yang dia bangun. Makanya sabar dulu. Saya sudah ngomong tadi loh. Kalau saya ngomong kamu Mana tidak. kau baca dulu? Enggak perlu pamer gigimu, baca. Dia mulai menghina. Astagfirullahalazim ya Allah ya Mulai Karim. menghina saudara. Ya kamu cengengesan dari tadi. Cengengesan dari tadi disuruh baca malah enggak baca. Siwa kau dia Baca. Suma, Baca saya dulu dong. sabar dulu. Justru mau menipu dia. Ini kau pikir di gereja apa? Kamu tuh sudah janji loh tadi. Kalau saya ngomong kamu tidak pakai efek suara loh. Kamu janji tadi loh. Saya minta baca. Saya nggak ada janji. Kau yang mengingkari janjimu. Kau yang pakai efek suara kok. Kamu bohong ah. Kau yang pakai efek suara dari tadi kok. Kau yang ingkar janjimu sendiri. Dasar pastor dongo. Baca cepat. Memalukan. Malu dia teman-teman. Sabar Suma, saya jelaskan. Baca. Jangan kau pamer gigi saya sini. Baca. Aduh. Baca. Kalau saya ngomong, kamu tuh diam. Iya kan? Baca. Aduh. Suma. Oke, ya saya jelaskan. Suma begini. Kalau saya ngomong tuh kamu diam lah kan? Sebagaimana kalau kamu ngomong saya diam. Tadi kan di awal tuh saya sudah tegaskan. Kalau saya bicara, kamu jangan pakai efek suara. Nanti efek suara kamu gunakan pada saat kamu bicara. Sebagaimana juga dengan saya nih, saya juga akan pakai efek suara kalau saya menjelaskan. Tapi kalau saya sementara menjelaskan, jangan semua pakai efek suara. Tidak boleh begitu, tidak sopan namanya ya kan? Jadi begini. Lebih besar gigimu daripada otakmu. Baca cepat. Dia saudara-saudara, dia mulai menghina. Loh. Baca cepat, baca. Itu fakta. Baca cepat. Saya jelaskan. Baca. Tapi kan begini. Jadi, ya narasi yang Suma bangun itu, seolah-olah itu bahwa Petrus itu disesatkan sampai akhir hayat. Ya ampun, saya suruh kau baca. Suma, diamlah kau Suma. Ya, kau diamlah. Ya, saya jelaskan di sini saja ya. Karena Suma ini kalau saya mau menjelaskan. Suma itu sudah kepala tanggung dia ya, sudah kalah debat, jadi makanya dia kalau sudah kalah debat mulai begitu, mulai menghina ya kan, mulai bawa-bawa fisik, ya itulah modelan Suma ya. Ya, narasi yang coba dibawa oleh Suma seolah-olah bahwa Petrus itu disesatkan sampai akhir hayatnya. Sementara tidak ada ayat yang mengatakan demikian. Makanya saya katakan tidak ada ayat yang bicara begitu. Kemudian dia menunjukkan Matius 24 ayat 24. Ya, dan ayat itu tidak berbicara demikian, saya baca. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ayat ini tidak berbicara bahwa Paulus itu Mesias palsu. Tidak. Karena baik Paulus maupun Petrus sama-sama percaya Yesus itu Mesias. Ini yang saya mau jelaskan, tapi Suma tidak kasih saya waktu kan? Kenapa? Karena Suma memang sudah belepotan, saudara-saudara.
Ayat ini tidak berbicara demikian ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Yang penting Anda sudah teredukasi. Anda mau mengambil pelajaran atau tidak, paling tidak Anda sudah teredukasi. Ya, oke. Saya sudahi sampai di sini, saya punya live ya. Karena minimal saya live 1,5 jam Bapak Ibu. Karena saya suka sekali download, saya punya live kemudian saya edit. Kalau lebih daripada 1,5 jam, ya maksimal 1,5 jam ya. Itu susah saya editnya karena saya masih manual edit ya. Siapa yang malu? Aduh, hari ini saya kembali mengalahkan Suma, jadi saya happy sehappy-happynya. Kembali Gurunda Suma tersungkur di hadapan Gurunda Dede Dula. Makanya Suma itu kalau dia mau debat di apa namanya, di forum-forum resmi dia takut. Kenapa? Karena memang ya modalnya begitu, congor doang, marah-marah doang, hina-hina doang, ya itu dia. Yang suruh saya baca berarti tidak dengar tadi ya, saya sudah baca. Oke. Saya naikkan yang saya coba oh ya salah angkat saya nih. Aduh, kasihan juga ya. Bang Suma tak berkutik, saudara-saudara. Oke, saya angkat satu. Oh, sudah tidak bisa dinaikin ya. Oke lah, saya sudahi dulu, saya punya live ya. Nanti saya akan live kembali ya. Terima kasih semua yang sudah nonton. Thank you so much ya. Kiranya Anda semua dapat pelajaran yang berharga. Ingat ya, walaupun kita beda agama, NKRI harga mati. Salam toleransi dan Bunda, mulutnya putus-putus, Bun. Mulutnya putus-putus. Jadi suruh dulu suaminya mandi dulu. Papi mandi dulu lah, papi. Mulutnya lah putus-putus loh. Iya. Nah, gimana Bang? Menurut Abang, ya dalam Bible tadi kan saya bawakan ayat 2 ayat tuh. Matius 12:15 nih, Yohanes 13:16. Ada lagi nih Yohanes 3:34 juga mengatakan demikian juga begitu. Pertanyaan saya ini untuk Abang dengan Kristen yang lain. Itu menurut Abang Yesus itu sebagai hamba atau sebagai Tuhan? Silakan Bang. Yesus berkata, aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Enggak, saya enggak menanyakan tentang itu Bang. Yang saya tanyakan simpel banget nih, sebagai hamba atau sebagai Tuhan? Saya juga simpel, dia datang melayani memang. Itu kan simpel, yang simpel itu kan begitu. Yang simpel itu 5 kata Bang. Ya begitu, Itu kan simpel ya itu. begitu. Seperti yang saya Pertanyaan katakan. saya itu sebagai Ya, Tuhan atau sebagai hamba? Sebagai hamba, betul? makanya jawaban saya itu pernyataan Yesus sendiri. Aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Paham nggak? Berarti sebagai hamba, betul? Dia datang melayani. Betul? Itu berarti sebagai apa itu? Sebagai hamba, sebagai Tuhan? Dia sebagai Tuhan. Sebagai hamba itu gimana? Orang yang melayani itu sebagai hamba, bre. Gimana nih, Bukan, Bang? bukan. Aduh. Dia Tuhan, cuman dia datang untuk melayani, bukan dilayani. Yang melayani siapa, Bang? Yang melayani Tuhan sendiri, yang melayani manusia, karena dia merendahkan diri. Oh, berarti Tuhan melayani manusia. Iya, Maksud dia apa? Ablin. Maksud dia Yesus ini datang untuk jadi kepala puskesmas, pelayan kesehatan. Mungkin gitu. Iya. Berarti sebagai pelayan, Bang ya? Bang Malaikat Hati ya? Ya benar, Tuhan Yesus datang Oke. untuk melayani, benar. Baik, sebagai pelayan, betul?
sebagai melayani. Iya, dia Tuhan dan datang ke Baik. dunia untuk melayani. Berarti bukan Tuhan. Mewartakan. Lah gimana Dia sih tadi Tuhan. segi pelayan? Dia Lah. Tuhan. Masa bisa sih orang bang gini bang? Saya Bisa. contoh nih bang ya. Saya seorang bos. Bisa, karena sebentar Tuhan itu sebentar. Maha Saya Kuasa. seorang. Iya sebentar, bang. Sebentar bang. Bisa, Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa datang melayani manusia, Begini tidak bang. apa-apa, tidak masalah. Contoh begini bang. Tidak. Sebentar. Karena Contoh itu begini firman. bang. Saya seorang. Iya sebentar dulu, sabar dulu bang. Ya. Abang mute dulu bentar bang. Doubling bang suaranya bang. Gini bang. Contohnya begini bang. Saya seorang karyawan nih bang ya. Contoh bang ya. Bagi kaya. Itu jangan samakan. Mute dulu bang. Doubling. Oke. Contohnya gini bang. Saya seorang karyawan. Jangan samakan dengan dunia. Ini dulu bang, ini dulu bang. Aduh doubling bang, belum selesai saya bang. Diam dulu bentar bang. Saya belum selesai ini, bentar dulu. Gini, pertanyaan saya simpel bang ya. Contohnya begini nih, saya seorang karyawan. Jadi saya seorang karyawan, apakah saya sama dengan bos saya gitu? Sistem saya pasti berbeda. Yang namanya bos bang, pasti menyuruh karyawannya untuk bertindak. Nggak mungkin seorang karyawan menindaki bosnya, mungkin tidak. Coba dong pakai akalnya bang, pakai akal dong bang. Untukmu itu nggak bisa, ya nggak bisa. Itu bukan pakai akal karena itu Nah begitu bang, yang namanya melayani tidak sama yang dilayan, begitu. Nah itu namanya Maksud hamba gini, bang. maksud Ini kalau aku kita gini. pakai logika bang. jangan samakan firman Oke, dengan silakan. contohmu itu. Jangan pakai logika dengan firman. Firman nggak masuk logika bang. Firman ya asli, firman ya firman, logika. Jangan samakan firman dengan logika bang. Itu kamu salah jauh bang. Aduh. Berarti abang Yesus ini Tuhan, Masa betul? logika disamakan firman? Firman Berarti maksud abang ini yang betul mana? menurut saya firman Tuhan ya atau tidak? jangan samakan logika. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam Matius Tuhan, 12:15 tadi, Yesus hamba Tuhan. Berarti Yesus Tuhan betul? Betul? Benar? Oke. Oke, Bang Dalbo ya, dia bilang Yesus itu Tuhan ya. Oke. Berarti gini teman-teman ya. Kalau kita ganti teman-teman ya. Oke, gini ya. Mereka ini makasih bilang Tuhan mereka ini on off, kadang-kadang hidup kadang-kadang mati nih Tuhan mereka nih ya. Coba ganti. Nah, ini ya. Berarti begini ya. Tuhan, hamba Tuhan. Begitu. Menafsirkan firman ya firman. Berarti begitu, Bang. Iya, berarti begitu. Tuhan, hamba Tuhan artinya. Kan? Gimana? Apakah Tuhan hamba Tuhan? Nah, bingung kan? Bingung. Kalian Puyeng, tidak puyeng paham. ya. Ya Tuhan datang. Kalian baru minum balok, baru minum tua. Kalau sudah Paham saya. paham sudah. Ya enggak tante? Berarti gini Bang ya, Tuhan hamba Tuhan Bang. Berarti kalau kita ganti lagi Bang, bentar ya teman-teman, bentar ya, Bang ya, izin ya. Kalau kita ganti lagi Bang, gini Bang ya, mana ya? Jadi begini Bang ya, kita ganti Bang ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Yesus satu-satunya apa Tuhan Bapa yang benar gitu ya, gitu. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau mengutus begitu. Kalau kita ganti, gimana ini? Kan Ya, ada hanya di kita dalam Bang. Yesus ada keselamatan. Karena Yesus sudah berkata, Kita akan ada nggak nanya datang keselamatan, nabi-nabi Bre, palsu, nggak akan nyambung. ada nabi-nabi Lanjut palsu lah Bang setelah Dalbo, aku. pusing saya Bang. nyambung dia jadi lam yang di belakangnya itu sama lam di depannya itu. Setiap ada itu pelapasannya agak tebal dia. Coba. Iya, Gimana? user selamat pagi user. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dilanjut Ya, lagi silakan. Pak Minggus. Ya silakan Bang Minggus mau bertanya. Tadi kan dia mau bertanya. Silakan. Mau bertanya mau apa silakan.
Apa Bang Yuser? Apa Bang Yuser? Komal. Nyimak aja bang, enggak istri nanya bang. Oh iya iya. Disuruh nyuci piring jangan membuka komal pula. Apa pula Bang Yuser ini? Enggak istri nanya apa gitu. Kata saya kan assalamualaikum. Itu apa gitu, kaget dari dalam. Oh kaget dia. Kirain ada tamu gitu ya. Nah iya bang, iya. Iya iya iya. Lagi ngomong di Komal katanya gitu. Ya Bang Minggus. Bang Minggus. Silakan Bang bertanya Minggus. tentang Ya, tentang mau Islam. bertanya, tentang keislaman, silakan. Bebas mau bertanya apa? Mau tanya rekening saya juga boleh. Nanti saya tapping di bawah. Dua Yesus lahir bagimu Kristus Tuhan. Lebih tua Paulus. Bentar bang. Lebih tua mana Bunda Maria dibanding Yesus? Kamu bisa membantah malaikat nih. Sabar. Kamu bisa membantah. Enggak. Saya nggak itu bang. Saya nggak. Itu kalau Jangan kemana-mana. Ya sebentar. Jangan kemana-mana dulu. Oke? Iya, jangan kemana-mana dulu. Sekarang tolong ya dirangkapi pertanyaan saya tadi. Ya, lebih tua mana Bunda Maria dibanding Yesus? Lebih tua mana? Nah, dia ngetik Google. Ngetik Google dia. Tidak lihat di Google karena Yesus ada sebelum dunia diciptakan. Yesus. Iya, lebih tua mana? Lebih tua mana Bunda Maria dibanding Yesus? Pilihlah. Lebih tua mana? Lebih tua Yesus. Berarti anak lebih tua dibanding mama. Lah anak durhaka ini. Oh. Anak lebih tua dari mama. Oh, berarti lo gila, lo samakan saya dengan Yesus, beda dong. Saya manusia biasa, kalau Yesus adalah firman. Berarti Jangan gini samakan bang. Yesus Berarti adalah gini ya. firman. Oke baik. Berarti begini. Mohon maaf nih ya. Ketika ini mohon maaf bang. Sebentar teman-teman ya. Teman-teman nggak mau tatap layar, yang nggak mau follow saya ya. Berarti kan oten semua ya. Begini bang. Berarti begini ya. Ketika nih, mohon maaf nih, ketika Tuhan abang lahir nih, Tuhan mama lahir, atau begini, anak mama lahir, atau begini, anak bujang mama lahir, atau gimana bang? Atau Bunda Maria saat itu mengatakan anak mama lahir, atau anak mama sayang Lo lahir yang ini, gila, lo anak framing bujang mama lahir, sembarang. atau gimana? Lo masuk logika, lo nggak jelas, samakan dengan firman bangsa. Saya mau tanya ke abang, ketika Bunda Maria melahirkan seorang anak, dan bilang apa? Tuhan mama lahir nih, atau begitu Bunda Maria mengatakan? Atau begitu? Atau enggak beginilah, anak bapak lahir ini, atau gimana? Yesus dengan Bunda Maria tidak sama dengan manusia biasa, paham nggak? Berarti anak lebih tua dibanding mama gitu bang ya? Gitu bang ya? Berarti ketika Bunda Maria melahirkan anak bilang begini kan? Logika. Nggak bisa pakai logika. Kamu paham nggak firman itu? Kamu paham nggak? Kalau gitu iya, kamu, bang, jangan kemana-mana dulu. sekarang Sebentar saya bang, kasih kamu, sabar, kita nggak usah sabar. kemana-mana. Kenapa saya bilang Yesus? Kenapa saya bilang Yesus? Karena dialah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Sebelum dunia dijadikan dia sudah ada. Saya nggak nanyakan itu bang. Saya nggak nanyakan itu. Saya nggak nanyakan Alfa dan Omega. 1 ayat 1. Iya. Sabar. Kamu Saya nggak nanyakan tentang itu. Kamu buka Nggak nanya itu saya. Kamu buka Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu bang. Bang, kita kan pakai logika nih. Bang, abang malaikat. Buka Yohanes 1 ayat 1, buka. Bang, jadi gini bang ya, ketika Bunda Maria itu melahirkan anak, kok diam dulu napa sih? Tidak bisa diam saya. Udah. Kalau kamu sembarang menafsirkan. Tidak Udah. bisa diam saya. Udah. Pada mulanya ada Abang firman foto ini minta ampun, masa anak lebih tua dibanding mama? Gimana bisa itu? Tante Santi, kenapa Tante Santi ini kesurupan? Kenapa deh? Nggak bisa aku diam kalau kamu pakai logika nggak sesuai kebenaran. Saya bantah kalau nggak sesuai kebenaran. Anak lebih tua dibanding mama. Kenapa Tante Santi ini marah-marah di sini? Kenapa? Marah karena tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan firman. Kamu menyatakan kebenaran, kamu seperti nabi palsu. Kalianlah orang-orang yang nabi palsu yang menyatakan kebenaran di luar kebenaran. Kami bukan Berarti nabi, teman-teman, Tante.
Kenapa? Berarti Tante? abang-abangku semua ya, rekam ya. Kata Abang Santi ini katanya apa? Anak lebih tua dibanding mama ya. Begitu. Berarti ketika Bunda Maria melahirkan anak, Tuhan mama lahir nih, gitu ya. Oke. Lemon, Apa benar, Bu? bukan abang, dia tante. Oh, tante. Iya. Tante. Tuhan mama lahir nih, Nak. Tuhan mama lahir nih. Sembah dong. Gitu ya. Gitu Bang, malaikat. Kok bisa ya? Kok bisa Nggak gitu? begitu. Nah gini Bang, jadi Bang, baik, sebentar, sedikit bentar Bu ya. Nah Bang, jadi Bang, saya mau tanya, Tuhan itu ciri-cirinya pasti hidupnya perkasa, betul Bang ya? Ambil dulu bentar Bang. Tuhan itu pasti Tuhan apa itu ya? maha kuasa. Kekal. Nggak ada Iya sebentar ciri Bang, maha kuasa sebentar dia. dulu. Diam dulu sebentar. Diam dulu sebentar. Nih, Tuhan itu kan cirinya begini nih, maha perkasa, Nggak bisa diam maha saya, bijaksana. beneran. Nggak bisa diam, saya akan bantai La terus ilaha illallah. sampai kamu ikut yang kebenaran. Kalau tidak sesuai kebenaran, saya bantai terus kamu. Oke, udah, diam dulu ya bentar. Oke, Bang. Nama Tuhan Nggak bisa kan pasti diam saya. kekal, Nggak bisa maha diam. perkasa. Saya Nah, nggak bisa saya diam. bertanya, saya bertanya kepada Anda nih kamu sebentar. menghujat. Jika kamu mengatakan tidak sesuai kebenaran, kamu mengiring logika. Saya Lah ini kan lagi terus-menerus. kita baca. Berarti Tuhan Anda pernah nangis, Bang? Iya, Ini Tuhan, menangis, Bang, nangis, Bang. Iya, menangis. Oh, berarti benar. loh, tadi katanya maha perkasa, maha kekal, maha kuasa. Mana Ya ini nggak cengeng tuh, apa-apa. Bang? Karena Tuhan itu maha kuasa, bisa menangis nggak Berarti apa-apa. Oh, berarti Bang menuhankan Tuhan cengeng. Ya tidak apa-apa. Kena ini teman-teman ini, aduh. Ya, berarti Tuhan tidak Abang nggak masalah. kekal Dia dong, maha nggak kuasa. kuasa Dia dong. bisa Mana, merasakan apapun, Bang? merasakan manusia merasakan. Mana merasakan bisa Bang dunia, Tuhan begini merasakan dibilang surga. Iya, kuasa, dia- Bang? Bang, Bahkan Bang, Gimana kamu bisa, dengar, Bang, bahkan mengatakan? apa yang kamu lakukan setiap Oke, hari pun silakan. Dia tahu, Yesus tahu. Apa yang kamu lakukan, kamu pikirkan, kamu rencanakan, Yesus tahu semua. nah ini Paham gimana nggak? ini? Ini gimana coba? Tuhan Abang cengeng ini, Ya, mana dia kuasanya? menangis. Berarti Ya, Tuhan Pak, Abang dia cengeng kuasa. betul? Kuasa betul. apa yang cengeng begini kuasa gimana sih? Cengeng Tuhan Abang tuh. Maka Kan dia menangislah maha Tuhan. kuasa, dia bisa jadi Cengeng apapun. Tuhan Abang. Nggak apa-apa. Mana Dia kuasa? bisa, nggak Mana masalah. kuasa? Oke, Nggak kalau Tuhan masalah Abang bagi bisa saya. segala sesuatu, coba bisa nggak dia jadi sekarang dia? Bisa nggak dia? Nggak bisa kan? Mana kuasa dia? Nih Tuhan Abang cengeng gini. Maka menangislah Tuhan lah. Mana? Tuhan cengeng di Tuhan kan lah. Kalau gitu Ilallah. kita Nih, tandingi Yesus sama Muhammad saja ya. Saya tantang kamu ya. Ini Tuhan Abang, Apa yang Bang, kamu- ini aja apa udah yang kalah kamu Tuhan harus Abang, Bang, tunjukkan udah dari nangis Tuhan Muhammad? Abang. Sabar. Nabi saya bukan Apa Tuhan yang Bang. kamu harus tunjukkan Nabi saya kuasa bukan dari Tuhan Bang, Muhammad? Nabi Sabar, Bang. saya tantang kamu Nabi saya ini. bukan Tuhan Saya Bang. tantang kamu. Tapi Apa Tuhan yang Abang kamu- cengeng ini, kamu kok akan- bisa? Kok Apa yang bisa kamu Tuhan menangis? tunjukkan dari Nabi La Muhammad? ilaha Sabar, sabar. illallah, Tuhan nangis siapa ini? Boleh. Nah, Tuhan siapa ini? Izin Boleh. dulu. Oke. Izin dulu, Pak Kelebihan Pendeta Nabi Lemon. Muhammad kamu Oke, apa? silakan, Yang Bang. pernah buat Boleh apa? deh, tante. Tante, kelebihan Nabi boleh, Muhammad boleh, dia buat tapi apa? minimal pakai data. Sedangkan kau ini nggak punya data lu. Bagaimana kita mau tantangan? Kamu aja nggak ada punya data. Orang tampilkan data lu. Nah sedikit aja. Seluruh karisten yang ada di muka bumi ini jadi cuplis. Pertanyaannya, apa sih mendasari kalian membenci nabiku? Apa sehingga kalian ini menghina nabiku? Padahal kita ketahui ada dia dasarnya. membuka Karena celana nabimu Tuhanmu. nabi palsu. Sabar. Karena nabimu nabi Sabar. palsu, nabi Iya. yang tidak sesuai Ya kebenaran. nggak apa-apa. Dengarkan dulu, ya. Tidak mau dengarkan. Apa tidak sesuai alasannya? kebenaran. Dengarkan, Saya bantai. dengarkan deh, Saya tante tidak akan diam, dengarkan. saya tidak akan dengarkan. Iya. Ya dengarkan ya, tante ini. Saya akan bantai Mau terus kesurupan? menerus kalau tidak sesuai kebenaran. Saya tidak kesurupan. Saya menyatakan kebenaran ini batu karang. Kesurupan, masya Allah. Jadi begini di gereja. Bukan. Kalau di gereja Ini gimana batu karang kesurupannya? Petrus. Di atas batu karang ini Yesus mendirikan. Oh, Petrus ada di batu karang. Ngapain Cair, Petrus Bang. di batu karang? Cair dong, cair.
Ngapain? Ngapain mau mancing gitu? Ya Batu Karang tidak ada yang bantai. Iya, Saya mau bantai kalian semua. ngapain? Ngapain Petrus di Batu Karang mau mancing gitu? Enggak. Jadi ngapain dia di situ di Batu Karang? Mau ngapain dia? Ya Batu Karang itu artinya Apa? orang Kenapa yang bukan di Batu Mau Lasem? beli cilok bang? saya bantai. Enggak ada penjual cilok di situ Pak Membela Pendeta. Tuhan Enggak Yesus. ada. Saya nggak terima. Saya membela Tuhan Enggak Yesus, ada. kalian membantai. Dengarkan dulu Dinda dengarkan ya. Saya sederhana pertanyaan saya, bukan bertanya perkara Bibelmu, enggak. Aku enggak perlu pertanyakan kepada ongol-ongol, kecuali pendeta. Pendeta aja saya ajari loh, Bible. Apalagi kelas jemaat model, jogetin. Kau dengarkan dulu. Ya, ya dengarkannya, pinter. Ayo. Sederhana, saya pertanyakan seluruh Nggak mau Kristen. pintar. Iya, sabar. Ini tuyul gerejanya disimpan dulu dah. Tuyul gerejanya disimpan deh ya. Nanti ke gereja lagi baru jadi tuyul Maka deh. menangislah Tuhan. Nggak mau. Maka menangislah Tuhan. Nggak mau katanya, nggak mau. Ya, simpan dulu deh tuyul Oke. gerejanya, jangan bawa-bawa Oke, sini. Di luar Bandel Bo. bantai terus. Maka Ya, menangislah kau Tuhan gitu bantah ya. Bible. Kau bantah Bible. Tuanku Ya, oke. menangis nggak apa-apa. Apa masalahnya buat lo? Apa masalah buat lo? Iya, jangan nangis deh. Aku sedih loh. Aku sedih. Aku Ya, sedih sedih loh. aja. Sedih aja. Nah, gini, supaya di bawah juga mendengar. Supaya Kristen di bawah ini Kalau nggak apa-apa, disadarkan. Tuhan saya menangis. Iya ya, sabar deh. Nggak jadi masalah. Saya akan bantai Oh. terus kalau di luar kebenaran. Jadi Bible bukan kebenaran deh. Kebenaran tuh. Kenapa dibantah terus? Dibantai terus karena di luar kebenaran saya akan bantai terus. Iya, jadi Bible ini bukan kebenaran. Bibel kebenaran. Bibel apa? Iya, kalau kebenaran kenapa kamu bantah terus? Ya kenapa kau bantah apa terus masalah buat Bible? lo? Apa masalahnya kalau Masalah Tuhan lah buat menangis, lu. ya nggak apa-apa. Aduh. Wah, main luar sekarang. Jakarta lagi. Waduh. Iya Allah. Masalah buat lo. Iya kau. Maka menangislah Tuhan. Ya. Iya kau. Maka menangislah Tuhan. Tuhan menangis ya. Betul? Ya nggak Bang Malaikat? apa-apa. Tuhan saya menangis. Maka menangislah Tuhan. Betul. Iya betul. Tuhan cengeng. Tuhan siapa Iya. cengeng? Jujur. Dengarkan, Jujur, Abang cengeng, Malaikat. betul. Tuhan siapa cengeng? Iya. Tuhan Kristen atau Tuhan Buddha? menangis, betul. Itu Tuhan. Iya, Tuhan siapa yang cengeng? Kristen Tuhannya menangis, Kristen. apa? Ayo. Oke, Iya, ayo. menangis. Tanya, Kamu Lemon. bersaksi dulu ke saya. Lemon, tanya. Apa Iya. alasannya Tuhanmu nangis? Itu aja. Oke. Karena dia Apa merasakan alasannya Tuhan mau nangis ini? sama seperti manusia. Karena dia merasakan seperti manusia juga. Oh gitu, salah bang. Gini bang, ayo, diajar ayo, nih. ayo. Tuhan abang Udah menjawab nangis. nih. Ayo. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan gunung yang telah menyusui engkau. La ilaha illallah. Bagus. Terkait dengan penyesat yang datang setelah Yesus, apakah Nabi Muhammad atau Paulus? Oke. Jadi nanti saya bertanya tentang Islam. Iya. Bang Zuma bertanya tentang Kristen. Oke. Oke, silahkan dari Bang Zuma. Saya persilahkan Oke. tamu lebih dulu. Oke. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5 Ya. kepada orang Yahudi. Di situ belum ada Kristen ya. Waspadalah kepada penyesat. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan.